terkait IKN ini akan menjadi buah si malakama ya. Dan terkait juga pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN pun gagal mulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Benang kusut pembangunan IKN Nusantara. Di tengah wacana moratorium atau penghentian pembangunan IKN, bahkan di awal tahun 2025, anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Yang terbaru, usulan dari Partai Nasional Demokrat Nasdem yang meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan IKN atau menurunkan status IKN menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Pada saat yang sama, kota Samarinda masih sangat layak menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Dan akhirnya pada tanggal 21 Juli 2025 yang lalu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono berkirim surat ke DPR di tengah rencana perubahan IKN. Luar biasa ya, IKN yang dibangun tergesa-gesa layaknya Candi Prambanan yang dibangun oleh Bandung Bondowoso ya, walaupun hanya cerita ya, seperti Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam semalam. Bayangkan di kampanye 2019 Jokowi Ma'ruf Amin, IKN tidak masuk dalam kampanye politik ya, capres Jokowi pada tahun 2019. Namun tiba-tiba di tahun 2022 tanpa hujan dan angin, tiba-tiba DPR mengetok pemindahan ibu kota negara, di mana dipilihkan tempat di Kalimantan Timur di Kabupaten Penajem Pasar Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Luasnya luar biasa ya, ratusan ribu hektar. Dan kemudian apa yang terjadi, belum ada 1 tahun UU IKN ini diterbitkan, sudah direvisi dan kemudian terbitlah Undang-Undang DKJ yang artinya melepaskan status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Namun yang terjadi, pembangunan yang dikebut dalam kurun waktu 2022 sampai 2024 ya, demi mengejar HUT RI ke-79 di IKN secara hybrid di IKN dan juga di Jakarta, sampai kemudian menyewa mobil ya per hari berapa ratus juta itu ya, sampai kemudian mendatangkan kereta dari Cina ya, kereta tanpa rel ya, luar biasa. Kenapa yang terjadi? Ambiar ya, karena memang IKN belum siap. Padahal klaim Jokowi ya saat kemudian membangun IKN, sudah ratusan investor mengantre, oversubscribe ya, sudah siap semuanya ikut membangun IKN. Ternyata zonk ya, selama pembangunan IKN semuanya mengandalkan APBN dan juga BUMN karya untuk pembangunan IKN. Dan hari ini ya, setelah Undang-Undang DKJ disahkan pada 2024 yang lalu, sebenarnya pemindahan ibu kota tinggal menunggu keputusan presiden atau Kepres. Namun Jokowi yang saat itu kekuasaannya tinggal beberapa bulan lagi dan presiden terpilih sudah ada, memilih untuk mendiamkan ya, kemudian tidak melakukan memutuskan pemindahan dengan Kepres, tapi biarlah Pak Prabowo yang menerbitkan Kepres itu. Dan sekarang DPR meminta ya pemerintah untuk segera mengeluarkan Kepres pemindahan ibu kota atau mengkaji ulang pembangunan IKN. Sudah bau-bau Hambalang Jilid 2 ini ya, atau pada ujungnya seperti proyek WUSH ya, kereta cepat Jakarta Bandung yang akhirnya nggak sampai Bandung juga, yang kemudian juga nilai ya pembangunannya membengkak dan molor sangat lama ya. Padahal proyek yang sama ya, Cina di Vietnam itu dengan jarak yang lebih jauh itu selesainya lebih cepat dan nilai pembangunannya lebih kecil dibandingkan Jakarta Bandung. Luar biasa. Kita lihat ya, apakah kemudian IKN ini akan hanya menjadi tempat hiburan atau menjadi salah satu istana milik kepresidenan, menjadi istana ke-8 mungkin atau seperti apa ya. Kemudian juga Nasdem itu kemarin meminta ya sudah silakanlah
Wapres berkantor di IKN untuk mempercepat proses pembangunan IKN, atau ya IKN diturunkan posisinya dari ibu kota negara menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Atau enggak mekarkan saja Kalimantan Timur ya, jadi 2. Biar kemudian salah satunya ada yang beribu kota di IKN. Padahal Kalimantan Timur sudah dimekarkan ya dari Kalimantan Timur, sebelahnya lagi menjadi Kalimantan Utara. Luar biasa ya. Kalau kita lihat IKN ini menjadi buah si malakama, dan sepertinya ya Prabowo Subianto enggan melanjutkan proyek ini ya, kemudian hanya sangat bertahap dengan biaya yang sangat minim, sedangkan perawatan gedung-gedung di sana juga membutuhkan biaya yang tinggi. Di saat yang sama Pak Prabowo mencanangkan proyek ya, dari salah satu proyek andalan dan dari asta-citanya adalah Giant Seawall ya, yang akan membentang dari sepanjang utara pantai Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan ya, dari Banten sampai Banyuwangi, Surabaya atau Surabaya. Ini kan luar biasa, yang menelan biaya sampai 900 triliun lebih ya. Proyek ini sudah dipaparkan oleh Menko infrastruktur ya, Menko AHY lah ya, nama Menkonya ini berubah-ubah jadi kita nggak hafal ya, karena kementeriannya semakin banyak, ada yang dipecah 3 seperti Mendikbud ya, itu kan dipecah 3, ada Menteri Pendidikan ya, Mendikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada Menteri Kebudayaan, Menbud ya, kemudian ada Mendikti Saintek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Jadi pusing kita ya. Kemudian PUPR itu kan juga dipecah ya, tadinya ada Menteri Pekerjaan Umum, ada kemudian Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Pembangunan Kawasan ya. Nah, jadi pusing kita ya. Jadi harus upgrade terus nama-nama menteri dan kementeriannya, karena namanya berubah-ubah. Jadi terkait IKN ini akan menjadi buah si malakama ya. Dan terkait juga pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN pun gagal mulu ya awalnya ya, sebelum HUT RI ke-79 di bulan Juli tahun 2024. Belum siap fasilitasnya. Air belum ada, ini belum itu ya, bahkan AC pun belum terpasang semua. Kemudian setelah HUT RI ke-79, mundur lagi September, mundur lagi Oktober, mundur lagi awal 2025, mundur lagi Maret 2025, dan sampai sekarang entahlah ya, yang di IKN hanyalah para pekerja bangunan yang sedang membangun gedung-gedung di sana. Bahkan konon kabarnya marak bisnis prostitusi di IKN yang terjadi, bukan kemudian apailah itu ya. Jadi kalau kita lihat IKN ini menjadi buah si malakama bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah ya dalam waktu dekat akan keluar kepres ya untuk kemudian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara secara de facto, karena secara de jure dengan terbitnya Undang-Undang IKN, kemudian terbitnya Undang-Undang DKJ, posisi Jakarta sebagai ibu kota negara secara de jure atau secara hukum itu sudah gugur, sudah nggak ada, sudah bukan. Tapi memang secara de facto Jakarta sebagai ibu kota ya, karena aktivitas eksekutif, legislatif dan yudikatif semua masih ada di Jakarta ya. Makanya kemudian dengan adanya kepres lah yang kemudian membuat secara de facto ya aktivitas ya Jakarta sebagai ibu kota nanti secara bertahap pindah ke IKN. Namun sampai saat ini Prabowo belum mengeluarkan kepres setelah ya hampir 8 bulan ya, Juli Agustus ya, 7 bulan 8 bulan ini menjadi presiden. Kepres untuk memindahkan ibu kota Jakarta, ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara belum pernah dilakukan ya, artinya pemindahan secara de facto, karena secara de jure dengan terbitnya Undang-Undang IKN dan terbitnya Undang-Undang DKJ ya, Jakarta sudah bukan ibu kota lagi, dan secara de jure ibu kotanya itu ya Jakarta. Makanya ketika ditanya ibu kota Indonesia itu di mana ya, karena secara de jure itu memang sudah IKN Nusantara, tapi secara de facto, secara fakta itu masih di Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana desakan dari DPR dan juga nantinya ada rapat dengan pendapat dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dengan DPR, apakah ya nanti pada ujungnya IKN downgrade. Jadi bukan Pak Jokowi yang downgrade ya, tapi IKN yang di downgrade dari ibu kota negara menjadi ibu kota provinsi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.